Perkenalkan, nama saya Muhammad Audi Maswitono, NIM 81114192260. Perkenalkan, saya Miladi Ahmas dengan NIM akhir 220. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurhesana dengan NIM akhiran 258. Perkenalkan, nama saya Sufi Cita Pratama dengan NIM 811422230. Saya Muhuda Ramadan dengan NIM 811142250. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Qadri dengan NIM 81114222252. Nama saya Bintang Rafliaranta dengan NIM 81114222237. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan membahas mengenai pokok pembahasan dari apa yang kita rangkum dalam makalah kami. Pokok pembahasan dalam pembahasan hukum perdata pada bagian waris, kita akan membahas mengenai konsep dasar. Konsep dasar itu pun terdiri dari pengertian dasar hukum, unsur asas, syarat terjadinya, dan tata cara pewarisan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai pewarisan menurut undang-undang dan pewarisan menurut wasiat. Kita akan memasuki pada permasalahan pokok konsep dasar. Dalam konsep dasar kita akan memahami, pada di awal kita akan memahami hukum waris menurut para ahli. Menukil dari perkataannya Kolmar, yakni hukum waris yaitu perpindahan harta kekayaan dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya. Kemudian menurut R. Supekti, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang benda atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Jadi kalau hukum waris menurut Beverly Wehbook, hukum waris atau RFEH adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain. Hal ini tertuang pada pasal 830 KUH Perdata. Adapun dasar hukum dalam hukum waris Perdata Barat atau yang mengacu pada KUH Perdata Beverly Wehbook, dalam pasal 528 BW diatur tentang kebendaan dan hak waris termasuk dalam hak kebendaan, sehingga hukum waris Perdata Barat diatur dalam buku kedua mulai dari pasal 830 sampai pasal 1130 Beverly Wehbook. Sekian, terima kasih. Adapun 3 unsur waris. Yang pertama yaitu terdapat pewaris. Pewaris merupakan orang yang telah meninggal dan memiliki bukti akta kematian, serta meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua, terdapat ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Yang terakhir yaitu harta peninggalan. Harta peninggalan merupakan seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Selanjutnya ada asas-asas waris. Yang pertama, hanya hak dan kewajiban dalam hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan. Yang kedua, segala hak dan kewajiban beralih pada ahli warisnya apabila pewaris telah meninggal. Yang terakhir yaitu hanya kematian yang dapat menyebabkan terjadinya pewarisan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan tata cara dalam pewarisan. Nah, kita mulai dalam poin yang pertama dulu, yakni adalah syarat terjadinya pewarisan. Nah, seperti yang kita ketahui nih, pewarisan itu terjadi ketika ada dua peranan di sini. Yang pertama adalah pewaris dan yang kedua adalah ahli waris. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang syarat pewaris. Nah, di sini juga sudah diatur dalam pasal 830 Bergerak Wetbook, yakni adalah pewaris sudah meninggal dunia. Nah, jadi seseorang bisa dikatakan beliau adalah pewaris jika seseorang ini sudah meninggal dunia. Nah, yang kedua, peranan yang kedua ini adalah ahli waris. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat ahli waris. Yang pertama, ahli waris masih hidup pada saat pewarisnya sudah meninggal. Yang kedua, ahli waris memiliki hak atas peninggalan dari seseorang pewaris tersebut. Nah, yang ketiga, tidak ada hal yang menurut undang-undang dapat menyebabkan ahli waris tidak layak menerima warisan. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, yakni adalah tata cara dalam pewarisan. Menurut hukum perdata barat atau BW, jadi kita di sini menggunakan hukum perdata barat atau Bergerak Wetbook. Penyelenggaraan pembagian warisan itu biasanya diatur dengan dua cara, yakni adalah pewarisan dengan undang-undang dan yang kedua adalah pewarisan dengan wasiat. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pewarisan menurut undang-undang. Yang pertama, poinnya, hak waris berdasarkan undang-undang. Pewarisan menurut undang-undang merupakan bentuk pembagian warisan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Nah, di sini sudah ada pasal 832 KUH Perdata yang mengurus tentang hak waris berdasarkan undang-undang. Nah, di sini yang berhak menjadi ahli waris adalah yang pertama, para keluarga, saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan. Poin yang kedua, yang berhak menjadi ahli waris adalah suami atau istri yang hidup terlama. Jelaskan tentang golongan ahli waris serta bagiannya. Golongan 1, golongan ini meliputi keluarga saudara dalam garis lurus ke bawah sepewaris.
Dalam golongan ini, suami atau istri dan keturunan pewaris akan mendapat bagian yang sama besar. Hal ini diatur dalam pasal 852. Kemudian golongan yang kedua, golongan ini meliputi orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara. Dalam menetapkan bagian warisan orang tua, maka warisan dibagi menjadi dua bagian, yang sama menurut jumlah atau banyaknya orang antara orang tua dan saudara dari laki-laki dan perempuan. Kemudian golongan yang ketiga, golongan ini meliputi kakek dan nenek serta leluhur berdasarkan pasal 853 dan 859 BW. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara si pewaris, maka harta warisan harus dibagi dua terlebih dahulu atau coupling. Kemudian, golongan ahli waris serta bagiannya yang keempat. Golongan ini meliputi keluarga selanjutnya yang menyamping. Jika tidak ada ahli waris dalam garis yang satunya, maka seluruh warisan dari si pewaris akan jatuh kepada ahli waris pada garis lainnya. Pasal 861 ayat 2 BW. Kemudian bagian anak luar, hubungan hukum tentang Kemudian bagian anak luar kawin, hubungan hukum tentang warisan antara ibu dan anak yang lahir di luar perkawinan diatur dalam pasal 862 sampai dengan 873 BW. Pembagian warisan anak yang lahir di luar perkawinan harus dihitung dan dikeluarkan terlebih dahulu, barulah sisanya dibagi dengan ahli waris lainnya. Kemudian bagian anak zina, menurut pasal 867, anak zina sama sekali tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris tetapi berhak untuk mendapatkan nafkah sepenuhnya. Yang selanjutnya penggantian kewarisan. Menurut UU ada 3 macam pergantian dalam hak waris. 1. Pengganti dalam garis lurus menurun ke bawah. Penggantian ini terjadi tidak ada batasannya. Dalam hal ini, tiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya. 2. Pengganti dalam garis menyamping. Saudara si pewaris, baik kandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh anak-anaknya. 3. Pengganti dalam garis ke samping menyimpang. Dalam hal ini, ahli waris adalah anggota keluarga yang lebih jauh hubungannya daripada seorang saudara. Hilangnya hak mewarisi. Pada dasarnya, tidak semua ahli waris dapat menerima harta warisan dari pewaris. Nah, ahli waris yang tidak berhak mendapat warisan dikarenakan perbuatannya antara lain. 1. Mencoba membunuh ataupun membunuh pewaris. 2. Memfitnah atau mengajukan pengajuan terhadap pewaris. 3. Kekerasan untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. 4. Menggelapkan, merusak, ataupun memalsukan surat wasiat pewaris. Dan yang kelima, menolak untuk menjadi seorang ahli waris. Sedangkan ahli waris yang tidak berhak mendapat warisan karena jabatan atau pekerjaannya antara lain notaris yang membuat surat wasiat serta saksi-saksi yang menghadiri perbuatan serta pendeta yang melayani atau merawat si pewaris selama sakitnya. Selanjutnya ada pewarisan menurut wasiat. Pengertian wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang berisi keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan pejabat resmi. Surat wasiat dalam hukum waris perdata barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris. Dalam pembagian waris terdapat bagian mutlak untuk ahli waris yang disebut dengan legita importi. Bagian mutlak tersebut harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus atau vertikal menurut undang-undang, misalnya kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anak, dan cucu-cucu. Selanjutnya ada jenis-jenis surat wasiat. Terbagi menjadi dua, menurut isinya dan menurut bentuknya. Menurut isinya ada wasiat dan hibah, menurut bentuknya ada open bar, holografis, dan testamen tertutup atau rahasia. Surat wasiat terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut isinya terbagi menjadi dua, yaitu adalah wasiat dan hibah wasiat atau legaat. Nah, wasiat yang berisi pengangkatan waris merupakan seluruh maupun sebagian harta yang diwariskan kepada satu orang maupun lebih apabila orang tersebut meninggal dunia. Nah, sementara itu legat merupakan penetapan khusus dalam testamen, di mana hal yang diwariskan merupakan keseluruhan maupun sebagian dari suatu barang hingga tak pakai harta dari orang tersebut. Lalu menurut bentuknya terbagi menjadi tiga, open bar testament, holografis testament, dan testament tertutup atau rahasia. Nah, open bar testament itu adalah testament dibuat oleh notaris, di mana orang yang akan meninggalkan wasiat akan menghadap dan menyatakan kehendak kepada notaris yang dihadiri oleh dua orang saksi. Yang kedua merupakan holografis testament. Testament ini ditulis oleh diri sendiri yang kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan yang juga dihadiri oleh dua orang saksi. Nah, yang terakhir ini adalah testament tertutup atau rahasia yang juga dibuat oleh diri sendiri dan tidak harus menulis dengan tangannya sendiri. Akan tetapi testament ini harus selalu tertutup dan tersegel dalam menyerahkan kepada notaris. Selanjutnya ada contoh kasus. Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Purworejo menjatuhkan akta perdamaian atau akta Vandading pada 5 Februari 2020 atas kasus waris yang telah melalui proses litigasi dengan sampai pembuktian dan sidang setempat atau deskante dengan berakhir damai. Selain itu, menilisik lagi di timur Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, pada 2 Juli 2020 telah terjadi sengketa waris dengan penggelapan warisan yang berujung saling menuntut antara anak dan ibu. Tuntutan tidak terjadi hanya di ranah perdata saja, namun salah satu pihak menuntut pihak lainnya juga di ranah pidana. Namun dengan alasan kemanusiaan, Polres Lombok Tengah merekomendasikan penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan. Sementara itu, pihak Polda
NTB menerapkan konsep restoratif justice dalam menindaklanjuti perkara tersebut.